Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sahabat YouTube, ketemu lagi di channel Burhan Smart. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya, yaitu seputar perangkat pembelajaran, dan fokus pembahasan kita kali ini adalah terkait dengan modul ajar. Nah, sebelumnya perangkat yang lain, RPE, Prota, Promes, kalender pendidikan, itu semuanya sudah saya share. Nah, silakan teman-teman bagi yang butuh perangkat ini download pada link deskripsi, dan jika ada pertanyaan atau ingin disampaikan silahkan melalui kolom komentar. Baik, ini silahkan buka file ini. Pertama yang perlu disiapkan itu dibuka aplikasi sesuai dengan tingkatan kelas. Saya contohkan kelas 7. Kemudian file yang kedua yang dibuka itu adalah modul ajar. Nah, ini contoh, ini adalah mata pelajaran prakarya. Nah, modul ajar ini berdiferensiasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa syarat modul ajar dikatakan diferensiasi, berdiferensiasi itu apabila diantaranya itu kita harus melakukan pemetaan terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Nah, entah itu apakah berdasarkan gaya belajar, minat murid, ataupun berdasarkan kesiapan belajar. Nah, perbedaannya kalau kesiapan belajar itu adalah terkait dengan kognitif siswa, kemampuan dalam kognitif. Kemudian yang kedua, kalau gaya belajar itu profil belajar murid. Nah, di sini saya fokuskan terkait dengan gaya belajar ya. Nah, gaya belajar ini pertama informasi umum. Modul ajar sudah seperti biasa pada umumnya perangkat modul ajar. Nah, ini sudah tinggal teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, rubah materi pokok apa sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Yang kedua, alokasi waktu. Kenapa ini muncul 8 jam kali 40 menit untuk modul 1? Karena di sini kita modul ajar sesuai CP per elemen. Nah, kita buka di aplikasi perangkat. Nah, di sini di Prota kita sudah cantumkan di sini elemen. Ada observasi dan eksplorasi, desain atau perencanaan, kemudian produk, dan refleksi dan evaluasi. Nah, masing-masing ini ada 1 CP. Nah, di masing-masing CP per elemen ini nanti akan ada 4 modul. Nah, dengan alokasi waktu, CP yang pertama itu adalah 8 jam pelajaran. Maka di sini kita akan memasukkan 8 jam pelajaran dikalikan 1 jam pelajaran, yaitu 40 menit. Sudah jelas teman-teman semuanya. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran. Ini di copy paste di capaian pembelajaran, tinggal blok copy, nanti di paste di bagian sini, sesuaikan dengan mata pelajaran teman-teman semuanya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran itu juga diambil dari TP di bagian sini. Nah, kenapa saya itu tidak membuat atau menyusun modul ajar ini pada aplikasi ini? Biar lebih mudah Bapak Ibu guru untuk mengeditnya, karena kalau ini masih kolom-kolomnya harus kita edit. Nah, contohnya ini adalah problem based learning. Ini ada PJBL, kemudian discovery. Nah, kalau ini saya ubah. Nah, ini ada daring. Ini untuk yang kurikulum 13, tapi sekarang akan saya susun kurikulum merdeka. Nah, saya menggunakan model pembelajaran project based learning, di mana model pembelajaran ini yaitu menggunakan project atau kegiatan sebagai media. Nah, di sini sudah kita langsung saja pada Microsoft Word ini, biar teman-teman semuanya bisa langsung praktekkan ya.
Nah, ini sesuaikan dengan mata pelajaran teman-teman yang sudah saya blok merah ini. Kemudian, kompetensi awal itu peserta didik menunjukkan berbagai produk. Nah, ini kompetensi awal sesuaikan dengan punya teman-teman semuanya. Kemudian peserta didik menganalisis, ini kompetensi awal, ini bisa dikatakan sebagai alur tujuan pembelajaran seperti indikator ya. Nah ini teman-teman silahkan sesuaikan dengan materi atau mata pelajaran yang diampu oleh Bapak Ibu guru. Selanjutnya, model pembelajaran ini sudah menggunakan project based learning. Kemudian ini target peserta didik reguler ya. Kemudian sarana prasarana ini media dan sumber belajar. Ini ada PPT, PowerPoint, kemudian video, LCD proyektor dan lain sebagainya. Nah ini ya. Kemudian alat dan bahan, sumber belajar silahkan sesuaikan dengan punya teman-teman. Nah setelah itu di sarana dan prasarana itu ada materi. Materi ini silahkan ganti sesuai dengan materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Yang F, profil pelajar Pancasila. Ini sudah ada 5 ya. Kemudian selanjutnya itu kegiatan pembelajaran. Nah ini yang akan kita fokuskan terkait dengan pembahasan modul ajar berdiferensiasi. Kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal 15 menit. Karena 40 menit dikali 2 jam pelajaran, kita lihat pada ini, kalau misalkan mata pelajaran saya itu 2 jam pelajaran dalam satu pekan, dikali banyaknya pekan efektif 40 jam pelajaran, dengan alokasi waktu masing-masing CP saya bagi, yang paling mudah saya kasih 8, yang desain perencanaan saya kasih 10 jam pelajaran, yang paling butuh waktu banyak itu adalah membuat produk kerajinan. Materi yang paling berat misalkan 12 jam pelajaran, refleksi 8 jam pelajaran, total 40. Nah ini adalah 2 untuk PTS atau sumatif tengah semester. Kemudian teman-teman semuanya, maka di bagian sini kegiatan pembelajaran itu tidak perlu dirubah, hanya saja yang dirubah ininya ya. Nah ini untuk ininya teman-teman sesuaikan dengan materinya teman-teman, apa materi yang akan disampaikan. Kemudian guru menginformasikan tujuan pembelajaran mengenai, nah ini dirubah sesuai dengan materi yang diajarkan oleh teman-teman. Kemudian tinggal copy paste saja. Nah ini kegiatan inti 50 menit, jadi ditambah kegiatan awal 15 menit itu 60 menit. Guru membagi 3 kelompok berdasarkan profil belajar siswa. Nah punya saya ini berdasarkan profil belajar siswa dengan gaya belajar kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Ini kalau menggunakan gaya belajar. Nah kemudian model pembelajarannya, nah ini diferensiasi proses, ini masuk ke diferensiasi proses, sudah muncul ya, kena sudah kepada modul ajar berdiferensiasi. Masing-masing kelompok mengerjakan LKPD yang berbeda. Ini sudah kena lagi ya. Nah nanti lampirannya akan saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya. Saya kasih tanda seperti ini. Nah selanjutnya sintak project based learning PJBL ini 1. Nah ini poinnya untuk PJBL. Pertanyaan mendasar. Nah ini pertanyaan mendasar itu adalah pertanyaan pemantik ya. Nah ini adalah observasi dan eksplorasi teman-teman. Nah ini pertanyaan pemantik ini ada di bagian atas ya. Nah ini ya, ada di kegiatan pendahuluan. Nah ini pertanyaan dasar terkait dengan materi yang diajarkan. Kelompok visual mengidentifikasi tentang prinsip kerajinan bahan alam lunak. Ini sudah masuk ke diferensiasi konten. Ke materi ya, fokus ke materi. Kemudian mendesain perencanaan produk sudah, ini termasuk. Yang kedua, ini adalah pertemuan 1 atau modul 1, ini adalah modul kedua. Nah sebagaimana teman-teman lihat pada desain perencanaan. Kemudian menyusun jadwal pembuatan produk. Nah ini masuk ke yang kedua, 1 masuk ini ke diferensiasi produk.
Kemudian ini monitor keaktifan dan perkembangan proyek, ini juga masuk satu kesatuan dari diferensi ini. Kemudian menguji hasil, ini bagian dari refleksi dan evaluasi sudah. Saya kira teman-teman kalau ini tidak mau dicantumkan tidak masalah, jadi saya hapus saja, tidak perlu saya tulis. Nah, kemudian karena ini sudah ada di elemen, ini termasuk bagian dari elemen ya, jadi tidak perlu saya cantumkan. Kemudian materinya sesuaikan dengan punya teman-teman, mana yang perlu diubah sesuai dengan materinya, berdiskusi tentang pembuatan proyek, nah dan seterusnya. Ini sudah sama semuanya, tidak ada yang perlu dirubah kecuali yang bertanda merah ya. Kemudian setelah ini sudah, nah ini adalah nah ini tidak perlu ya saya, karena ini termasuk elemen, sudah masuk semuanya. Ini start project based learning. Nah ini adalah modul ajar 1, kemudian yang kedua ini adalah modul ajar 2 desain, kemudian membuat produk, ini masuk ke modul ajar 3, nantinya ini masuk ke modul ajar 4. Bedanya di mana? Modul ajar 1, 2, 3 tidak perlu saya tulis di sini, tetapi saya akan tulis di bagian ini, ganti posisi sini. Modul 2 misalkan untuk elemen yang kedua, ini tinggal diganti CP sesuai dengan elemen yang kedua. Kemudian modul 3 sesuai dengan CP pada elemen ketiga. Jadi itu ya bedanya teman-teman, sehingga nanti berapa jam kalau modul 2 ini berarti sesuai dengan yang ada di sini itu 10 jam. Untuk modul yang kedua nanti saya akan share pada tutorial berikutnya biar tidak menyita banyak waktu pada tutorial ini. Baik, kemudian yang paling terakhir, ini sudah masuk proses, konten, produk sudah masuk semua ya. Kemudian yang paling terakhir ini tidak perlu saya tambahkan saja seperti ini, saya kasih warna hitam saja karena ini tidak perlu dirubah ya. Baik, yang paling terakhir, hasil, penilaian hasil. Sebagaimana kita tahu bahwa ada assessment for learning, yaitu penilaian sebelum memulai pelajaran ya. Kemudian ada di saat sedang kita sedang belajar, melakukan pembelajaran, proses pembelajaran, itu assessment as learning. Ada ketiganya ini sudah masuk ke bagian 3 penilaian assessment ini. Assessment as learning, for learning, kemudian assessment of learning. Nah, di sini 3 penilaian itu ada penilaian sebagai proses pembelajaran, ada penilaian nanti untuk proses pembelajaran, dan ada penilaian pada akhir pelajaran. Nah ini ya, ada asesmen awal, kemudian asesmen tengah semester atau sumatif tengah semester ya, kemudian ada sumatif akhir semester sebagaimana yang saya sudah sampaikan pada ini. Nah ini pada bagian ini di promes atau prota ya. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan lanjutkan remedial. Ini teman-teman sesuaikan dengan materi yang diajarkan oleh teman-teman semuanya. Nih, kemudian pengayaan ini juga samakan dengan materi yang diajarkan oleh teman-teman. Kemudian glosarium ya, ini daftar kata atau istilah penting. Nah, bahan lunak alami adalah, nah ini ya,
sesuaikan dengan materi yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, mohon maaf saya tidak mengajari, tapi ini hanya sekedar sharing. Kemudian kata kunci, bahan alam lunak, kerajinan lunak, dan seterusnya, ini silahkan teman-teman ganti sesuai dengan mapel yang diampu oleh Bapak Ibu guru. Nah, yang terakhir pada modul ajar ini yaitu kita kasih waktu sesuai tahun ajaran baru yang pertama kali kita masuk. Nah, selanjutnya ini sudah selesai untuk modul ajarnya. Lalu bagaimana, apa saja lampiran-lampirannya, bagaimana persiapannya? Yang pertama, saya kasih tulisan di sini, saya kasih tanda ya. Yang pertama itu teman-teman harus menyiapkan asesmen awal. Ini ya, saya kasih tanda 0, dimana ini dilakukan sebelum memulai pembelajaran. Nah, asesmen awal itu perlu Bapak Ibu guru perhatikan, ini harus sesuai dengan kebutuhan belajar murid atau model pembelajaran. Kebutuhan belajar murid, kita modul ajarnya menggunakan apa? Apakah kita menggunakan profil belajar murid atau yang dikenal dengan gaya belajar siswa? Kemudian apakah menggunakan minat belajar? Apakah menggunakan kesiapan belajar? Kalau kesiapan belajar, asesmen awal itu terkait dengan materi pembelajaran ya, materi yang akan diajarkan. Kalau kerajinan lunak, maka soalnya itu berkaitan dengan kerajinan lunak. Nah, sehingga nanti kalau kesiapan belajar itu ada, nanti kita akan share ya, masing-masing tiga model ini untuk kebutuhan murid kita akan share ke teman-teman. Fokus kita sekarang itu adalah terkait dengan gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa sebagaimana pada ini bagian sini, teman-teman bisa perhatikan semuanya. Ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompoknya ya, kelompok visual, auditori, kinestetik. Kalau misalkan berdasarkan kesiapan belajar ada upper, middle, dan lower. Lower paling rendah, middle pertengahan, sedang kemampuannya, kecerdasan siswa, kemudian yang upper paling tinggi. Perlakukan mereka berbeda. Tujuannya itu adalah diferensiasi konten. Inilah model pembelajaran berdiferensiasi. Perbedaannya kalau gaya belajar ada 3 pembagian kelompok ya, visual, auditori, dan kinestetik. Ini langkah awal sebelum memulai pelajaran. Nah, kemudian perhatikan yang paling terakhir ini adalah kalau pilihan jawaban kebanyakan A, maka merupakan orang atau kelompok visual. Kalau kebanyakan menjawab B, lebih banyak menjawab B, maka auditori, dan lebih banyak menjawab C, ini adalah kinestetik. Kan ada jawaban ABC ini. Ini pada waktu belajar untuk tes, apakah Anda memilih membaca? Nah, kalau membaca itu kan visual. Kemudian mendengar, nah itu auditori. Kemudian membuat catatan pada kartu dan membuat model atau diagram, ini lebih ke gerakan tubuh ya, itu kinestetik. Nah, maka ini pembagiannya sudah jelas ya. Mereka akan memilih sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Nah, setelah ini sudah terjawab, butuh waktu cuman maksimal 5 menit atau 10 menit bagi kita, bisa dilakukan sebelum jadwal pelajaran ya, atau hari sebelumnya. Nah, ini yang pertama untuk yang 0. Selanjutnya ini saya sudah siapkan aplikasi hasil asesmen awal. Ini saya tulis 0. Setelah mereka menjawab dikumpulkan, maka silahkan direkap hasil jawaban mereka. Nah, aplikasinya adalah sebagai berikut, sehingga lampirannya lengkap buat teman-teman Bapak Ibu guru semuanya. Ini asesmen awal. Ini kalau sebelum revisi ini kurikulum merdeka tes diagnostik, tapi karena ini kurang pas untuk pendidikan pembelajaran, maka kalau diagnosa itu kan untuk kedokteran ya, untuk kesehatan. Nah, tapi ini kita ganti menjadi asesmen awal. Nah, jawaban A, B, dan seterusnya. Kalau saya rubah di sini jawaban C, maka ini akan berubah angkanya. Sehingga lebih banyak mana? Kalau 6 maka ini visual. Kalau lebih banyak yang B maka auditori. Kalau lebih banyak yang misalkan 55 ini sama. Nah, lihat teman-teman berdasarkan
sehari-hari siswa itu lebih banyak suka ke gerakan tubuh atau lebih suka ke mendengar, maka ini bergantung kebijakan Bapak Ibu guru berdasarkan penilaian yang lainnya untuk menentukan apakah ini kinestetik atau auditori. Nah, kalau ini seperti ini ya Bapak Ibu guru, kalau 66 ini ternyata banyak yang jawaban ada yang sama. Nah, ini ada yang 7 lebih banyak ke sini. Nah, ini ternyata kebanyakan cowok biasanya yang suka gerakan tubuh. Nah, ini sehingga bisa dikelompokkan. Yang kedua, nah ini yang kedua ya. Saya akan tulis di sini adalah untuk yang kedua teman-teman hasil pemetaan. Nah, ini saya tulis ini lampiran kedua, hasil pemetaan. Nah, kalau yang ini tidak perlu dilampirkan pada modul, boleh saja juga dilampirkan. Ini hasil pemetaan. Kita akan klik atau buka. Nah, saya tulis ini 2, ini saya tulis 0, saya tulis 1 ya. Ini saya tulis tulis 1. Saya ini tulis 1. Nah, ini yang kedua, hasil pemetaan. Ini dilampirkan sebelum modul ajar, maka teman-teman harus melampirkan ini dulu ya, hasil pemetaan. Nah, ini bisa disesuaikan dengan yang di sini, bisa di copy paste di bagian sini ya. Nah, bisa di copy paste di bagian ini. Siapa yang ini? Nah, ini belum saya ganti ya tadi ya. Belum sempat saya ganti. Kemudian yang berikutnya di bagian ini tujuan pembelajaran, saya kira ini masukkan ke sini ya. Nah, baik teman-teman semuanya, ini bisa dibiarkan kayak gini atau diganti, ini tidak masalah. Nah, ini hasil pemetaannya. Nah, ini ya, nama murid yang masuk kategori kesiapan belajar. Ini bukan kesiapan belajar, gaya belajar. Gaya belajar murid. Nah, ini minat belajar, ini profil belajar murid, konten, proses. Ini masukkan nama murid di sini. Nah, ya. Ini diganti, materinya diganti oleh teman-teman semuanya. Ini belum saya ganti. Nah, ini materinya ini silahkan diganti ya, sesuai dengan materi ajar teman-teman semuanya. Nah, kemudian ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya yang ke berikutnya itu adalah lampiran berikutnya. Lampiran berikutnya itu adalah kalau misalkan teman-teman ingin memberikan perlakuan berbeda kepada mereka, maka ini dilakukan tahap ketiga.
LKPD juga bisa ketiga. Nah, ini materinya bisa di print. Untuk materi ini nanti diberikan kepada kelompok visual. Untuk yang ini ya, kelompok visual. Nah, ini bisa di print. Ini bisa di print seperti ini. Nanti di print, dikasihkan, dicetak, dikasihkan ke kelompok visual. Nah, kemudian nanti setelah itu, ini yang keempat ya, yang keempat. Nah, kemudian untuk yang auditori kayak gini. Untuk yang auditori, lampirannya sudah saya siapkan semuanya sehingga memudahkan Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran. Mereka lebih suka mendengar daripada membaca. Nah, ini untuk yang auditori, sehingga nanti di sini ada materinya. Nah, ini PPT-nya sudah ada ditampilkan nanti menggunakan LCD proyektor. Nah, kemudian bagaimana dengan yang kinestetik? Ini silakan di bagian sini. Ini sudah ada. Ini dipotong, dikasihkan LKPD ke siswa. Setiap kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Lembar kerja siswa kinestetik ini, carilah bahan di lingkungan sekolah yang termasuk kerajinan bahan alam lunak. Mereka akan mencari di sekitar kita, entah itu mencari kulit pisang dan sebagainya di lingkungan sekolah. Kemudian diskusikan dengan teman, kelompok, dan jawab. Nah, ini untuk LKPD. Singkat, simple, teman-teman bisa rubah ganti sesuai dengan LKPD teman-teman semuanya. Lampiran berikutnya. Nah, ini penilaian ya. Ini soal. Nah, soal sumatif tengah semester. Ini sudah saya siapkan semuanya, ganti dengan punya teman-teman semuanya. Ini lampirannya. Kemudian yang ini bisa lampiran ke berapa ya? 4, 5. Kemudian yang ke-6, penilaian lampiran modul. Nah, ini bisa dimasukkan setelah modul ya. Nah, ini setelah modul langsung lampirannya ini. Kemudian sudah. Nah, ini materi kerajinan bahan alam lunak. Bisa menggunakan ini, bisa menggunakan PowerPoint. Jadi yang tadi saya tulis 3, ini boleh saya juga tulis 3 lampirannya. Kemudian ini ada modul ajar format lain. Silakan teman-teman bisa sesuaikan dengan modul ajar Bapak Ibu guru dengan materi mata pelajaran Bapak Ibu guru. Ini format lain ya. Nah, ini sudah ada. Ini simple, butuh 2 lembar saja. Nah, tidak perlu banyak-banyak untuk modul ajarnya. Kemudian saya kira itu ya Bapak Ibu guru. Kemudian sudah selesai semuanya, lampirannya sudah selesai. Silakan Bapak Ibu guru bisa download pada link deskripsi. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen serta bunyikan tanda loncengnya untuk mendapatkan update terbaru di channel Burhan Smart. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.